Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kembali lagi bersama Rex Auto di sini. Dan sekarang di 2021 ini di channel Rex Auto ini ada kendaraan baru ya guys ya, yaitu adalah menggantikan motor CRF gua. Nah, berhubung karena gua udah semakin ya pokoknya intinya pengen yang praktis deh. Kalau misalkan yang motor CRF yang dulu itu kan nggak ada bagasinya, yang pertama nggak ada bagasi, terus kalau nyimpen sesuatu itu susah. Nah terus walaupun dia sedikit gagah ya untuk dipakai, tetapi untuk fungsi sih kurang ya. Kalau misalkan kalian ingin menggantungkan belanja kalian itu sangat susah di CRF ya. Nah maka dari itu gue menggantikan motor CRF itu dengan motor ini dia, Aerox 155 cc. Oke guys, mungkin selebihnya video kali ini seperti ini, kita biar nunjukin part-part yang kita akan review ini semakin mudah untuk ditunjukkan kepada kalian, oke? Nah mungkin dari mulai alasan gue kenapa memilih Aerox 155 cc ini ya karena menurut gue di segmen 150 cc pada Matic ini itu satu-satunya motor ini yang menurut gue sangat-sangat elegan guys. Udah elegan terus lancip-lancip seperti itu, jadi bikin kesannya ini tuh sangat sporty guys ya. Mantap sekali ini, tidak salah pilih saya. Nah lalu yang keduanya, alasan kenapa gua memilih Aerox yaitu adalah dari si kapasitas mesinnya yang lebih besar dan bertenaga juga. Kan di sini tuh di Yamaha ini ngeluarin ada NMAX dan Aerox. Kenapa gua nggak memilih NMAX? Ya karena jujur NMAX itu terlalu besar buat gua dan kurang cocok deh kayak lo misalkan anak muda gitu ya kan menggunakan Aerox menggunakan NMAX, jadi kurang gimana gitu. Nah itulah alasan-alasan ya, mungkin alasan-alasan yang lainnya pun ya di sini ada bagasi yang lega, nanti kita tunjukin, terus di situ ada laci-laci yang cukup lumayan berguna, dan yang intinya sih dari desainnya gue suka banget dari si motor Aerox ini. Nah motor ini tuh gue ini tuh beli second guys ya, beli second. Nah motor ini sangat mulus, masih mulus banget 2019. Nah kita langsung lanjut ke reviewnya guys. Ya lah sekadar ala gua aja sih ya. Nah kita mulai dari kaki-kaki dulu guys. Kaki-kaki depan ini walaupun dia masih menggunakan teleskopik, ya buat dari segmen Matic gua bukan jadi sesuatu yang masalah ya. Cuman suspensi si Aerox ini itu cukup, depannya ini cukup keras ya guys ya menurut gua. Nah nggak tahu ini motornya karena bekas orang yang dulu pakai atau seperti apa, yang gua rasain itu suspensinya sedikit agak keras, cuman nggak sampai keras banget gitu loh. Nah lalu dari pengereman, karena ini tipe R, dia belum menggunakan ABS, tetapi untuk segi pengereman lumayan dan enak banget untuk dipakainya, nggak berat. Terus cakramnya ini dia semi floating seperti itu, jadi bikin pengereman lebih maksimal. Nah lalu dari segi ban, dia ini menggunakan IRC berukuran 110/70 ring berapa nih? 14 guys. Ini 14, dan oleh pemilik sebelumnya dia udah ditambahkan aksesoris seperti ini, terus dikasih stiker itulah gitu loh ya. Sebenarnya gue nggak suka sih, ntar gue mau copot. Nah lanjut ke arah lampu-lampu nih guys. Lampu-lampunya ini dia semi LED ya, mungkin gue bisa bilang, karena
Lampu senjanya ini dia masih menggunakan bohlam, dan si lampu sennya ini dia semuanya masih menggunakan bohlam. Sayang sekali bukan. Tetapi untuk lampu utamanya dia udah menggunakan LED. Dan dari desain, lagi-lagi kita omongin desain, untuk motor ini tuh sangat-sangat luar biasa ganteng parah guys ya. Nah gue nggak pasang plat nomornya karena motor ini sebenarnya harian sih, tapi kita ya kita apa namanya, kita bikin permanis aja sih, jadi lebih clean gitu loh. Nah lanjut dari segi atasnya nih, ini tuh lebar guys. Kalau misalkan kalian ingin membeli Aerox juga dan kalian tuh belum tahu dimensi Aerox itu seperti apa, nah nih ya, ini jengkal gua yang lumayan besar lah ya. Terus 1, 2, 3 jengkal lah. Jadi ini tuh cukup emang besar di motornya dan bikin gua jatuh cinta gitu loh ya. Kita lanjut ke arah speedometernya guys. Nah speedometernya dia sangat gua sukai karena ini tuh speedometer seperti motor sport gitu loh. Nah tetapi oleh Yamaha dia udah disematkan speedometer seperti ini. Ayo kita langsung nyalakan. Nah karena ini bertipe R, dia belum keyless guys. Nah kita nyalakan, ini dia. Nah sebelum kita masuk ke speedometer, ini adalah kekurangan dari si Aerox tersebut. Kekurangannya itu adalah pada siang hari kurang terlihat guys ya. Kurang terlihat tuh, anjir, kurang kelihatan banget sih. Apa kamera gue jelek gitu ya. Pokoknya ya gue nggak bakal langsung tunjukin banget deh. Pokoknya ini sekilas aja seperti ini. Yang jadi di sini gue pengen disebutin aja karena untuk dari kelihatannya nggak terlalu jelas. Jadi kita sebutin di sini ada, di sini nih bagian sini itu ada penunjuk bahan bakar. Terus di sini bagusnya ada RPM. Lalu di sini yang besar ini adalah penunjuk kecepatan. Lalu di sini ada jam, indikator sen, dan sini tuh ada odo nih, ada odo. Terus kita pencet di bagian sini ada trip, namun tripnya cuma ada 1 guys ya, nggak ada 2 atau 3 atau ya pokoknya ada 1 lah. Nah, lalu di sini kilometer per liter, jadi segimana kalian irit bukaan gasnya. Nah lalu di sini pun ada average ataupun kilometer per liter juga sama, tetapi ini misalkan kalian harus kalian misalkan sudah menggunakan motor ini seharian nih, nah kita tahu nih kita seberapa iritnya. Nah ini deh, gua mencatatkan 38,3 km per liter. Mungkin cukup boros ya. Karena sih gua narik-narik mulu sih, enak banget soalnya tenaganya. Nanti kita ngomongin ke area mesin. Nah untuk dari tombol-tombol di sini tuh sangat sederhana menurut gue ya. Sederhananya ya sederhana sih sebenarnya motor-motor pada umumnya. Nah di sini ada high beam, low beam, terus di sini ada klakson apa sih namanya, sen kiri sen kanan lah. Off dipencet lalu suara knalpot suara klaksonnya tidak enak gitu lah ya. Nanti gue ganti, gue bakal bikin videonya juga. Nah di sininya tuh sangat polos karena dia yang di sini itu ada yang tipe ABS kalau nggak salah. Yang kalau misalkan di Honda itu idling start stop kalau nggak salah ya. Nah tetapi gue nggak tahu nih namanya yang di Yamaha itu seperti apa. Nah terus di sini ada starter seperti biasa. Sangat simpel banget, di sini cuma ada starter doang. Ya seperti itulah. Dan si tangkinya ini ada di bagian sini seperti Yamaha NMAX. Nah dia ini berkapasitas 4,6 liter guys, cukup kecil ya, cukup kecil mengingat motor ini sedikit lebih boros daripada cc 150 cc pada Matic gitu loh ya. Nah lalu kita langsung beranjak ke joknya nih. Joknya ini sangat empuk, sangat enak banget didudukin ya, kita lihat nih. Wah empuk banget. Terus di konsturnya ini tuh sangat
lengket banget di pantat tuh, nggak bikin licin gitu loh. Terus di bagian jok belakangnya pun dia empuk banget guys. Gue pernah mencoba duduk di belakang diboncengin, itu enak banget, parah gitu loh ya. Lalu kita lihat ke bagasinya nih guys. Kita pencet aja di bagian sini ke bagasinya. Sip. Waduh, ada barang-barang cuy, bentar deh. Nih, sekilas aja lah ya. Ini mungkin cukup mewakilkan lah ya untuk kalian ingin melihat bagasi dari si Aerox tersebut. Nah, kapasitasnya ini tuh cukup untuk helm full face juga cukup. Cuman di ininya tuh dibalik guys, jadi kurang gimana gitu loh ya. Bikin baret sih sebenarnya nyimpen motor, nyimpen apa namanya, nyimpen helm di sini. Dan tetapi ini gue suka banget karena ini lega, kalian bisa nyimpen bayi ya. Tapi jangan anjir. Oke deh, kita masukin lagi barang-barangnya. Tuh, ini jaket 2 cukup ya, lebih dari cukup anjir ini mah. Sip. Dari decknya nih, dari pijakan kakinya ini tidak seperti NMAX nih guys ya. Cuman Aerox tuh ya sporty lah gitu loh ya, seperti anak muda gitu loh ya. Terus di sini ada push stepnya yang gue udah ganti. Nanti deh gua next videonya gua bakal ngebahas tentang modifikasi gua yang sudah ada di motor ini gitu loh ya. Oke, makanya subscribe dulu channel Rex Auto ini. Lalu di sini mesinnya nih guys, kita bahas mesinnya. Mesinnya ini dia berkapasitas cc-nya itu 155 cc dengan output tenaganya itu 11 kW guys di 8000 rpm. Nah, lalu dari torsinya dia ada di 13,8 Nm di 6250 rpm. Motor ini dia dilengkapi dengan teknologi VVA ya. Nih, ada tulisannya nih. Nah, itulah VVA. Nah, dia itu VVA-nya itu aktif pada 6000 rpm. Nah, VVA itu apaan sih bang? Nah, VVA itu adalah kalau misalkan kalian sudah di RPM atas, biasanya motor pada Matic ataupun pada motor sport itu kurang begitu narik guys ya. Cuman kalau misalkan emang ada VVA-nya ini, dia lebih tarikan atasnya itu lebih ada lah gitu lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus di sini si mesinnya bertipe pendingin cairan ya. Di sini ada radiatornya dan udah diganti juga, nanti deh kita bahas modifan apa yang sudah gua pakai. Nah, lalu di sini suspensi belakangnya ini karena gua tipe R, jadi gua mendapatkan suspensi yang sudah ada tabungnya seperti ini. Mantep deh gitu loh. Untuk si suspensinya sih dibilang keras sih nggak terlalu, cuman ya kurang aja deh, kurang empuk deh sedikit. Nah, seperti itu. Lalu dari segi knalpotnya seperti ini, gue belum ganti, ini masih standar, nanti deh gue ganti. Nah, lanjut kita ke area kaki-kaki belakang motor ini gitu loh ya guys ya. Nah, sama seperti yang di depan, dia menggunakan IRC, namun ukurannya berbeda nih guys. Ukurannya itu 140/70 ring 14 juga sama. Nah, motor ini dilengkapi ban seperti ini, besar banget. Untuk nikung enak guys, serius enak banget untuk kita ya miring-miring, cornering manja gitu lah ya. Menggunakan motor ini enak banget nih. Gue rekomendasi motor ini deh. Enak untuk jalan-jalan jauh mungkin enak juga si motor ini ya kan, dengan ban seperti ini. Nah, lanjut kita ke arah spakbornya. Spakbornya seperti ini, sangat gondrong sekali ya. Nanti kita potong deh, kita bikin videonya. Lalu di sini seperti yang tadi kita bilang, sennya masih menggunakan LED. Sennya ini masih menggunakan bohlam. Lalu dari segi pengereman, lampu pengereman belakang dia udah menggunakan LED. Sayang banget ya, ini cuman gimana sih, kesal banget gue liatnya. Motor racing. Nah, lalu dari segi CVT-nya ini dia covernya seperti ini.
buletan seperti ini, dan di sini ada tulisan Yamaha, lalu di sini ada filter udara. Nah, ini ada filter udaranya. Nah, terus di sini ya seperti yang tadi di sebelah kanannya ya, di sebelah kirinya penampakannya seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini ada istilahnya dari si Aerox ini data box katanya ya, tapi ini plastik. Seperti itu. Dan seperti inilah penampakan dari si motor Aerox gua. Dia menggunakan cat warna silver ya, silver. Dia enak banget dilihatnya sih menurut gua. Nah, mungkin cukup sekian dulu mungkin video kali ini, kita tutup dengan ceria dan sangat bahagia untuk melihat motor ini gitu loh ya. Dan untuk kalian, kalau misalkan kalian ingin membeli motor ini, nanti gue bakal bikin videonya kelemahan dan kelebihan dari si motor Aerox ini. Nah, gimana kelanjutan modifikasi motor ini? Subscribe video channel ini biar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari Rex Auto ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang sudah meluangkan waktu dan kuota Anda untuk melihat video kali ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gua Rex Auto cabut. Peace.